Bapa yang baik bukan berarti Bapa yang memberikan semua yang diinginkan oleh anak-anaknya. Bapa yang baik adalah Bapa yang selalu memberikan apa yang dibutuhkan bagi anak-anaknya, bukan memberikan semua yang diinginkan oleh anak-anaknya. Jika seorang anak minta batu, tidak mungkin bapaknya kasih batu. Bisa sambit orang, pasti akan kasih roti. Kalau anaknya itu minta ular, nggak mungkin bapaknya kasih ular, pasti kasih ikan. Bapak tahu yang terbaik buat kita. Yesus mengajarkan rumus dalam berdoa. Dalam Matius 7 ayat 7 dan 8, mintalah, maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Yang menarik ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang mengetuk pintu dibukakan baginya. Yang kedua, bagaimana meraih mujizat Tuhan? Merendahkan diri dan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Markus 1 ayat 40, seorang yang sakit kusta ini datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuan, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Saudara kekasih dalam Tuhan, orang yang berlutut dan memohon pada zaman itu sebenarnya ia merendahkan diri lebih daripada seorang hamba. Seorang hamba tidak punya hak apa-apa selain melakukan apa yang diminta oleh tuannya. Dan harus bisa menerima apapun yang diberikan oleh tuannya tanpa komplain. Dikasih puji Tuhan, tidak dikasih tetap bersyukur dan tidak ngomel. Orang kusta ini datang kepada Yesus sambil berlutut dan memohon dengan sopan. Tidak memaksa Yesus dan katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan dan menyembuhkan orang kusta ini yang rendah hati. Kadangkala pada saat kita berdoa, memohon, kita coba maksa Tuhan. Jika doa kita gak dikabulkan, seringkali kita marah, ngomel, menggerutu. Kenapa Tuhan gak bikin mujizat? Nah, kita perlu belajar untuk merendahkan diri kita. Merendahkan diri, berlutut, memohon, meletakkan segala keegoisan kita, meletakkan segala keangkuhan kita, dan kita berkata, Tuhan, saya hanya bergantung sepenuhnya kepadamu. Tanpa engkau saya tidak bisa buat apa-apa. Saya mohon pertolonganmu. Saya mohon anugerahmu. Orang yang berdoa adalah sarana komunikasi untuk menerima anugerahnya. Orang yang berdoa lama sikap hati aku gak bisa sama Tuhan. Cepat atau terlambat, maka kita akan mendapatkan jawaban. Jika permohonan kita dikabulkan, tetaplah rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Namun jika permohonan kita belum dijawab, tolong atur ekspektasi kita supaya kita jangan kecewa dan meninggalkan Tuhan. Rugi kalau kita kecewa sama Tuhan. Kita malah gak dapat apa-apa. Sadarilah, kita punya Bapa yang sangat baik. Bapa yang baik bukan berarti Bapa yang memberikan semua yang diinginkan oleh anak-anaknya. Bapa yang baik adalah Bapa yang selalu memberikan apa yang dibutuhkan bagi anak-anaknya, bukan memberikan semua yang diinginkan oleh anak-anaknya. Jika seorang anak minta batu, tidak mungkin bapaknya kasih batu. Bisa sambit orang, pasti akan kasih roti. Kalau anaknya itu minta ular, nggak mungkin bapaknya kasih ular, pasti kasih ikan. Bapak tahu yang terbaik buat kita. Seringkali kita nggak tahu yang terbaik bagi diri kita sendiri. Yang kita perlu lakukan ada atur ekspektasi kita. Yesus mengajarkan rumus dalam berdoa. Dalam Matius 7 ayat 7 dan 8, mintalah, maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Yang menarik ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang mengetuk pintu dibukakan baginya. Jadi Yesus mengajarkan di sini rumus dalam berdoa. Yang pertama, meminta. Meminta itu unsurnya berdoa dengan segala kerendahan hati. Orang rendah hati itu terima banyak. Orang angkuh gak terima apa-apa. Makanya bagi seorang pengemis dan pengamen dibutuhkan kerendahan hati untuk datang sama kita. Sebab kalau dia gak rendah hati, gak mungkin dia masih bisa hidup. Karena kerendahan hatinya yang siap untuk dihina, yang siap untuk diludahi, yang siap untuk ditinggalkan orang, dia bisa terus datang sama orang-orang dan dia bisa hidup. Sama hal kalau kita
mau mendapatkan apa yang kita perlukan, mari datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, memohon seperti orang kusta ini dengan sopan berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh kasih karunia-Mu. Aku butuh pertolongan-Mu. Saya percaya Dia adalah Bapa yang baik. Dia akan memberikan apa saja yang kita butuhkan. Seandainya kita sudah meminta dengan segala kerendahan hati gak dikasih, belum didapatkan, pakai cara yang kedua. Yesus mengajarkan itu, carilah maka kamu akan mendapat. Mencari itu unsurnya berusaha. Orang kalau cari barang, orang kalau cari uang, orang kalau cari kesehatan, ada upaya. Mau capek, mau bayar harga, mau keluar uang. Sama hal kalau engkau ingin memperoleh mujizat Tuhan, harus ada upaya. Bukan cuma tinggal diam, pasrah, gak bikin apa-apa. Seperti orang kusta ini, dia gak memikirkan nasibnya hanya cuma di rumah. Dengan segala resikonya, dia siap untuk dirajam batu. Dia keluar dari comfort zone-nya, keluar dari rumahnya, keluar dari area orang-orang kusta. Dan kemudian dia mulai datang kepada Yesus. Dan ketika dia datang ke alam tempat, Yesus tergerak hati oleh belas kasih dan menyembuhkan. Hal yang kita perlu lakukan, mari belajar untuk mulai bertindak. Jangan tinggal diam. Mulai kita tinggalkan kehidupan lama kita. Belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Belajar untuk mulai kita bisa melakukan apa yang Tuhan katakan. Saya percaya, maka orang yang mencari akan mendapatkan. Yesus mengajar yang ketiga, seandainya kita berdoa masih belum dapat, mencari masih belum memperoleh. Yesus mengajarkan yang ketiga, yaitu mengetuk. Mengetuk unsurnya menunggu dengan ucapan syukur. Ketika kita datang bertamu ke rumah orang, kita pencet bel. Kalau belum dibuka, kita nunggu di luar. Mau belum dibuka, mau kepanasan, mau kehujanan, kita harus nunggu dengan sabar. Kalau kita ngomel-ngomel, orang di rumah itu gak mau bukain kita pintu. Maka hal yang sama, ketika kita nunggu janji Tuhan, jangan ngomel, jangan komplain, jangan menggerutu, malah justru memperlambat rencananya datang dalam hidup kita. Seperti bangsa Israel ngomel, menggerutu selama 40 tahun, makanya gak masuk tanah perjanjian. Padahal untuk bisa dari Mesir menuju ke Israel hanya cuma butuh waktu 40 hari. Tapi karena mereka bersungguh-sungguh diputar-putar sampai dengan 40 tahun. Saya percaya ketika kita mulai belajar memohon, merendahkan hati kita, dan kemudian kita mulai berusaha untuk hidup benar, dan kita mulai bersyukur, maka kita akan lihat mujizat demi mujizat datang.